Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad 'adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat bisa hidup di negara yang sudah merdeka, di mana saat ini juga saudara-saudara kita masih ada yang terjajah, yaitu di Palestina. Dan tepatnya kita sudah memasuki hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan senantiasa mengisi kemerdekaan dengan sesuatu hal yang positif dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaitannya dengan hari kemerdekaan, biasanya kita melaksanakan kegiatan yaitu tirakatan. Sebenarnya apa yang terkandung makna di dalam hal tersebut? Tirakatan itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata torikoh atau jalan atau cara, yang maknanya adalah mempresentasikan proses pencarian jalan menuju kebenaran dan kebaikan serta kemenangan. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah menahan hawa nafsu seperti berpuasa, berpantang, prihatin dan sejenisnya, atau bahkan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, ke hutan, gunung dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan tirakat itu yaitu berupa jalan atau kegiatan berupa perenungan, muhasabah, agar diri kita menjadi lebih baik lagi di hari-hari kemudian. Maka barangkali acara tirakatan itu bisa kita isi dengan kegiatan kajian renungan kemerdekaan, atau menyaksikan film perjuangan merebutkan kemerdekaan, atau doa bersama untuk mendoakan para pahlawan dan seterusnya, dan hal-hal yang positif lainnya tentunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kemerdekaan itu sendiri dalam bahasa Arab yaitu al-istiqlal. Maka hari kemerdekaan dalam bahasa Arab adalah Idul Istiqlal. Sedangkan secara istilah kemerdekaan berarti berdiri sendiri, bebas lepas dan tidak terjajah lagi. Sementara menurut Islam bahwa kemerdekaan adalah kebebasan yang berlandaskan pada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jamaah Jum'ah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kata merdeka ini ada padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu al-hurriyah atau kebebasan. Seorang ulama, Ibnu Ashur, beliau adalah kelahiran atau ulama besar di Tunisia. Beliau ini adalah alumni dari Universitas Zaitunah, universitas Islam yang tertua bahkan sebelum adanya Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah mempunyai makna lawan kata dari perbudakan. Kemudian yang kedua adalah mempunyai makna kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, namun kita ingat bahwa artinya kemerdekaan atau kebebasan itu bukan kemudian kebebasan yang lepas kendali, ya. Karena sesungguhnya kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan suatu bangsa itu dibatasi kemerdekaan bangsa lain. Sebagai contoh yang simpel sekali, kita mempunyai rumah, kita punya batas-batas rumah. Kemudian kita berpikir kita bebas melakukan apa saja di rumah kita. Suatu saat misalnya kita menghidupkan musik, kemudian musik itu terdengar sangat keras sekali sehingga tetangga-tetangga kita terganggu, maka itu sudah mengganggu atau melanggar kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang kita lakukan mengganggu kemerdekaan orang lain, mengganggu kemerdekaan tetangga kita dan seterusnya. Maka jika kemerdekaan kita melanggar kemerdekaan orang lain, akan terjadinya konflik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali menurut Ibnu Ashur tadi ada beberapa aspek kemerdekaan. Yang pertama adalah kebebasan untuk berkeyakinan atau hurriyah al-i'tiqad. Yang kedua kebebasan berpendapat dan bersuara, hurriyah al-aqwal. Kemudian yang ketiga kebebasan untuk belajar, mengajar dan berkarya atau hurriyah al-ilmi wa ta'lim wa ta'lif. Kemudian keempat adalah kebebasan bekerja dan berwirausaha, hurriyah al-a'mal. Banyak sekali dalam Al-Quran kisah-kisah yang menceritakan tentang kemerdekaan. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mencari sang pencipta. Karena ajaran dari leluhurnya yang salah, kemudian beliau mempunyai kebebasan untuk mencari siapa sebenarnya Tuhanku. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim menemukan Tuhannya. Kemudian yang kedua seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang memerdekakan umatnya dari cengkraman Raja Fir'aun. Kemudian juga kemerdekaan atau keberhasilan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memerdekakan umatnya atau kaumnya dari penindasan ekonomi, penindasan kezaliman sosial, perbudakan, kebodohan dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemerdekaan itu hakikatnya adalah hak setiap orang. Maka adalah sebuah kisah ketika zaman Khalifah Umar, seorang anak dari gubernur Mesir Amr bin As ikut berlomba pacuan kuda. Kemudian ada peserta itu seorang budak, dan hasilnya yang memenangkan pertandingan itu adalah seorang budak.
Kemudian anak gubernur itu memukul budak itu dengan mengatakan, "Aku ini adalah putra yang terhormat, kamu tidak selayaknya menang." Kemudian terdengar oleh Khalifah Umar yang ada di Madinah, kemudian dipanggillah ke Madinah. Kemudian akhirnya semuanya dipanggil dengan kedua orang tuanya. Kemudian budak tadi diberi pecut oleh Khalifah Umar, kemudian disuruh untuk memecut atau memukul anak dari gubernur tadi. Maka kemudian Khalifah Umar mengatakan, "Mata ista'badtum an-nasa wa qad waladhum ummahatuhum akhraran." Mengapa kalian memperbudak manusia sementara sungguh ibu mereka melahirkan manusia itu dalam keadaan merdeka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian saat ini kita hidup dalam kemerdekaan, tapi kita tidak boleh terlalu terlena, terlalu terhanyut, karena di samping perjuangan melawan penjajahan secara fisik, kita melawan penjajahan berupa hawa nafsu. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya usai perang Badar, perang yang sangat hebat, kaum muslimin hanya sekitar 313 orang, kaum kafir Quraisy 1000 orang. Bayangkan, kemudian berperang dalam waktu sekitar 2 jam. Pasukan muslimin menghancur mundur kaum Quraisy dalam kondisi puasa. Kita bisa membayangkan perang dalam kondisi berpuasa, kemudian kaum muslimin menang. Tetapi Rasulullah mengatakan, "Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Maka kemudian sahabat terheran, "Ya Rasul, apakah perang besar?" Maka Rasul mengatakan, "Jihadun nafas," jihad melawan hawa nafsu. Meskipun di antara beberapa ulama mengatakan hadis ini ada sanad yang lemah, tetapi kemudian dikuatkan dengan hadis lain. Dikatakan bahwa afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawahu, bahwa jihad yang paling utama adalah jihad seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau dulu pendahulu-pendahulu kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan fisiknya, begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini sampai detik ini mereka masih dalam susah payah. Mereka berjuang secara fisik melawan penjajahan Zionis Yahudi Israel. Itulah penjajahan secara fisik. Maka bedanya jika penjajahan itu secara fisik, musuhnya jelas kelihatan, senjatanya kelihatan, tampak, ada bom, ada apa lagi, ada roket, ada drone, ada pistol dan seterusnya. Dan jika kalah maka jelas kemudian mati dan insya Allah syahid. Berbeda dengan saat ini orang yang berperang melawan hawa nafsu, perang melawan ideologi, perang melawan budaya barat dan seterusnya. Musuhnya tidak kelihatan, senjatanya tidak nampak, maya, dan jika kalah tidak mati bahkan. Akan tetapi bahkan akan bermutasi menjadi penyakit yang menular ke orang lain dan akan menular secara masif. Dan ini akan menjadi penyakit yang menggerogoti bangsa, merusak moral bangsa. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua harus menjaga, mendidik anak keturunan kita agar kuat imannya, agar mereka mampu berjuang melawan hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, jika kaum muslimin melalaikan jihad melawan dirinya, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka.
sehingga dengan sebab itu terjadi kemenangan musuh terhadap mereka. Ini adalah sebuah renungan bagi kita semuanya. Kemudian terakhir ada sebuah kisah. Seorang ulama besar dari Pakistan, pernah beliau berdakwah, beliau sholat di Yordania, perbatasan antara Yordania dengan Israel. Beliau sholat subuh. Kemudian ketika sholat subuh ada tentara Israel yang menengok. Lantas kemudian setelah usai sholat subuh itu, Syekh menghampiri tentara tadi, kemudian mengatakan, ada apa? Sedang apa kamu tadi melihat kami yang sedang sholat? Maka kemudian tentara itu mengatakan, saya sedang melihat sholatnya subuh kaum muslimin. Di kitab kami dikatakan, jika sholat subuhnya kaum muslimin seperti sholat Jumat, maka hancurlah Israel, matilah kami. Tetapi kami jika masih melihat subuhnya orang-orang yang ada di masjid kaum muslimin hanya orang sedikit, maka kami masih aman, masih Israel dalam sebuah kemenangan. Itulah sebuah renungan untuk kita semuanya. Juga kita berusaha untuk memenuhi soft sholat subuh kita, karena jika kaum muslimin bersatu di seluruh dunia, insya Allah umat Islam, bahkan orang Yahudi Israel sendiri mengatakan kami akan hancur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan tadi satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa jihad atau berjuang melawan penjajah adalah termasuk amalan yang utama atau termasuk jihad fi sabilillah. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita berjihad dan memenangkan jihad melawan hawa nafsu kita. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab sari al-hisab ihzim al-zahud wa zalzilhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa adkhilna ya aziz ya ghaffar al-jannata ma abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan barisan, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya barisan merupakan kesempurnaan dari sholat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.